Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Mas Mbak, di sini saya Zakwan Nugroho dari NIM G0024-204. Di sini saya dari kelas B dengan kelompok B9 dan aslet pengampunya yaitu Mas Komang. Di sini saya akan mempresentasikan laporan praktikum anatomi 1.2. Nah, di sini saya akan mempresentasikan PPT. Yang pertama, ada Daniel adalah seorang siswa SMP. Ia sempat tertusuk paku saat bermain di lapangan dan hanya membilas dengan air mengalir. Setelah itu, dia mengaku sulit menggerakkan rahangnya dan terasa kaku, serta tak bisa membuka mulutnya. Nah, pertanyaannya yaitu jelaskan tentang anatomi mandibula dan fungsinya secara lengkap. Yang kedua, jelaskan penyusun musculus masticatoris beserta fungsinya dan intervensinya. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan pertama, yaitu jelaskan tentang anatomi mandibula dan fungsinya secara lengkap. Nah, mandibula atau disebut dengan ligamentum scuricum ascensus menghubungkan antara os femoris dan os tibia. ACL naik ke atas dari area intercondylaris anterior os tibia ke permukaan ventral condylus lateralis os femoris. ACL menjamin kontak persendian femur dan tibia. Dan mandibula atau tulang rahang bawah adalah tulang terbesar dan terkuat di wajah, serta satu-satunya tulang wajah yang dapat bergerak secara anatomi. Mandibula memiliki beberapa bagian penting yang berfungsi dalam proses pengunyahan, berbicara, dan struktur wajah. Anatomi mandibula. Yang pertama ada corpus mandibulae atau badan mandibula, bagian utama yang terbentuk melengkung seperti tapal kuda. Di sini sebagian besar gigi bawah menempel melalui alveolar grid, yaitu lengkungan tempat akar gigi tertanam. Yang kedua ada ramus mandibula atau ramus mandibula, bagian yang memanjang yang terbentuk melengkung seperti tapal. Yang kedua ada ramus mandibulae, bagian yang memanjang ke atas dari badan mandibula, terdiri dari dua sisi kanan dan kiri. Pada ujung atas ramus terdapat dua prosesus. Yang pertama ada prosesus choroid, yaitu yang menempel pada otot temporalis yang membantu mengangkat rahang bawah. Yang kedua ada prosesus condylus atau condylar process. Ini berfungsi sebagai sendi yang terhubung ke tulang temporal melalui sendi temporomandibular atau TMJ. Kemungkinan gerakan membuka dan menutup rahang. Nah, terus anatomi mandibula yang ketiga ada foramen mentalis, di lubang di depan bagian mandibula yang memungkinkan lewatnya syaraf dan pembuluh darah ke bibir dan dagu, memberikan sensitivitas pada area tersebut. Yang keempat ada foramen mandibularis, terletak di bagian bawah ramus mandibula, menjadi tempat keluarnya saraf alveolaris inferior yang menginervasi gigi bawah. Nah, lanjut. Fungsi mandibula. Yang pertama ada mastika. Fungsi mandibula. Yang pertama ada mastikasi atau mengunyah. Mandibula bergerak ke atas, ke bawah, ke depan, dan ke samping saat mengunyah makanan. Gerakan ini didukung oleh otot-otot pengunyah seperti otot masseter, temporalis, dan pterygoid. Yang kedua ada berbicara. Mandibula membantu dalam artikulasi suara, memungkinkan mulut bergerak untuk menghasilkan berbagai bunyi. Yang ketiga, struktur dan estetika wajah. Mandibula membentuk garis rahang bawah yang memberikan penampilan struktural pada wajah yang membentuk dagu dan proporsi wajah.
Yang keempat, tempat perlekatan otot. Mandibula adalah tempat perlekatan untuk beberapa otot wajah di leher yang membantu pergerakan rahang serta stabilitas struktur wajah. Nah, ini mandibula ada yang A ini arcus alveolaris, itu di gigi, bagi gigi. Terus ada yang B ini pars alveolaris, yang C itu foramen mentale, yang D itu proberantia, yang E itu corpus mandibulae, yang F itu angulus mandibulae. Ya, yang G ini tuberositas masterica, yang H ini atas itu ramus mandibulae, yang I itu brachiocaris condylaris, yang J itu caput mandibulae, yang K favea petrigoidae, yang L itu insula mandibulae, yang M itu procoronoidus. Terus ada mandibula itu ada anterior dan posterior. Seperti tadi itu ada procoronoidus, terus ramus mandibulae, ada foramen mentale, ramus mandibulae, terus ada pars alveolis. Dan dari posterior itu ada kolum mandibulae, ligulan mandibulae, sulcus mioideus, arcus alveolaris, procondylaris, caput mandibulae, foramen mandibulae. Ini ada banyak favea submandibularis, terus ada spina mentalis, fossa digastrica. Selanjutnya pertanyaan B, jelaskan penyusunan musculus masticatoris beserta fungsinya dan inervasinya. Musculus masticatoris atau otot pengunyah adalah sekelompok otot yang berfungsi menggerakkan rahang bawah untuk proses mengunyah. Terdapat 4 otot utama dalam kelompok ini. Yang pertama ada otot masseter. Otot ini terletak di sisi lateral mandibula, di antara tulang ziggomatik dan mandibula. Fungsinya untuk mengangkat mandibula ke atas sehingga membantu dalam menutup rahang. Ini adalah otot utama yang memberikan kekuatan saat mengunyah dan menggigit. Yang kedua ada otot temporalis. Otot ini melekat di fossa temporalis pada tulang temporal dan memanjang hingga ke proceus choroid mandibula. Fungsinya untuk mengangkat mandibula, membantu dalam menutup rahang. Bagian posterior ini juga menarik mandibula ke belakang. Yang ketiga ada otot perigodius medialis. Otot ini terletak di bagian dalam medial mandibula, menghubungkan proceus pterygoideus, tulang sphenoid, bagian dalam mandibula. Fungsinya adalah membantu mengangkat mandibula dan bekerja sama dengan M. masseter dalam menutup rahang. Otot ini juga berfungsi dalam gerakan lateral atau gerakan menggiling rahang. Yang keempat ada otot perigodius lateralis, yang itu tadi medialis. Terletak di bagian mandibula, menghubungkan tulang sphenoid dengan leher condylosus mandibula. Fungsinya berbeda dari otot lain. Bertanggung jawab untuk membuka rahang dengan menarik condylosus mandibula ke depan atau protraksi. Otot ini juga memungkinkan gerakan lateral atau gerakan ke samping saat mengunyah. Lanjut, fungsi keseluruhan musculus masticatoris. Yang pertama ada evalsi, menutup rahang yang dibantu oleh M. masseter, M. temporalis, dan M. perigodius medialis. Yang kedua ada depresi, membuka rahang yang membantu otot pterygoid lateral dan otot lain di leher. Protraksi, menggerakkan rahang ke depan terutama oleh M. perigodius lateralis. Yang keempat ada retraksi, menggerakkan rahang ke belakang terutama oleh M. temporalis. Yang kelima ada gerakan lateral atau side to side. Gerakan ini memungkinkan rahang melakukan gerakan menggiling atau pengunyah ke samping, dilakukan oleh kombinasinya otot perigodius medialis dan lateralis. Otot-otot ini juga bekerja sama untuk memastikan maksitasi efektif yang penting dalam proses pencernaan makanan. Nah, ini adalah gambar-gambar otot-otot, yaitu terdapat di temporalis ini, terdapat di mandibula ini. Nah, ini ada prolate itu di sini, terus temporal otot di sini di atas, terus temporal axial itu di belakang ini. Nah, sekian itu tadi laporan pertama. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.